Puji Tuhan, hari ini luar biasa ya. Saya bersuka cita. Saudara bersuka cita, amin? Bersuka cita? Yes, amin. Saudara bersuka cita, amin? Yes! I am blessed, I am whole, I am healed, I am saved. In Jesus name, amin? Puji Tuhan, haleluya. Mari beri tepuk tangan dulu deh yang keras. Puji Tuhan, haleluya. Thank you ya, ini semoga panggungnya nggak kriuk-kriuk dan sepatu saya nggak kejepit. Kemarin ada Cinderella yang sepatunya kejepit, saya nggak tahu, sepatunya udah dibalikin. Puji Tuhan, haleluya. Saya mengucap syukur, terima kasih untuk semua yang boleh hadir pada pagi hari ini. Sedikit informasi pengumuman, saya bahagia banget karena kemarin saya dan beberapa orang teman di wisuda. Haleluya. Puji Tuhan. Ada beberapa teman juga yang dipromosi setelah mengikuti sekolah Alkitab selama 2 tahun. Mereka namanya promosi, tapi yang 4 tahun di wisuda. Beda lah. Namanya adik kelas. Tapi ada yang bilang kemarin, ada yang menghibur diri sih, bilang kemarin bahwa enggak loh, kita enggak ada yang senior, enggak ada yang junior di sini. Tapi tetap aja ada adik kelas gitu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, thank you Pak Iwan ya kemarin. Luar biasa ininya. Oke, haleluya. Hari ini saya akan sampaikan satu kebenaran yang luar biasa buat kita semua. Ya, shalom ya buat yang baru pertama kali datang. Ini keluarga kita namanya The Living Word Community. Oke, kita sudah menerima satu bagian yang menjadi hak kita. Amin. Puji Tuhan, kita telah menerima warisan bersama-sama dengan Yesus. Betul? Ya, apa aja warisan yang kita terima? Pertama adalah kerajaan Allah. Yang kedua apa? Namanya. Yang ketiga apa? Ada kemuliaan dan ada kuasa. Masih ingat ya? Puji Tuhan. Nah, kita sudah menerima. Nah, menerima ini adalah menjadi hak kita. Tapi di satu sisi, setelah kita terima, kita perlu kelola. Nah, menerima adalah hak, mengelola adalah tanggung jawab. Amin. Kalau sudah mulai dengan tanggung jawab, aduh Pak Dolfi, tanggung jawab. Ya, tapi kabar yang saya sampaikan kabar baik kok ini dia. Bukan sesuatu yang akan mengintimidasi. Ya. Jadi kembali lagi, menerima adalah hak, kita sudah menerima semuanya. Tapi di sisi yang lain kita perlu mengelola apa yang kita terima. Nah, hari ini saya mau bicara soal satu hal yang cukup sensitif. Tetapi ini saya perlu sampaikan mengenai stewardship, mengenai pengelolaan atau orang bilang penatalayan. Ya, menjadi penatalayan yang memanage, jadi manajer ya. Dan yang di-manage itu adalah apa? Uang. Boleh katakan sama-sama uang? Uang, haleluya. Uang adalah salah satu berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua untuk kita kelola. Amin. Ya. Nah, pertanyaannya, apa bedanya komik dan uang? Komik dan uang. Orang pikir salah satunya bisa bikin orang ketawa, komik itu bisa lucu ya, ketawa. Dan uang katanya bisa bikin menangis. Kalau uangnya sedikit. Kalau uangnya banyak, ya tentunya happy, ketawa ya. Tapi apa bedanya antara uang dan komik atau dengan kertas tisu? Nah, mungkin kita mesti lihat persamaannya dulu. Persamaannya apa? Sama-sama dicetak di kertas. Kertas, sama. Kita sepakat dulu ya. Jadi uang, komik, kertas tisu, majalah, semua dicetak di atas kertas. Tapi yang membedakannya adalah value-nya, nilainya, betul? Ya, mau dilecek-lecekin kayak apa, kalau komik ya udah tinggal dibuang. Tapi kalau uang dilecek-lecekin saudara buang ke tempat sampah, pasti ada yang ambil. Nggak ada amin di sini. Ada yang suka buang uang di tempat sampah.
Istri saya berapa kali buang uang tempat sampah. Haleluya. Saya yang temuinnya. Enggak. Ya oke. Jadi kertas di mana uang itu dicetak itu sebenarnya hampir-hampir tidak berharga. Harganya kurang lebih sama dengan apa yang dicetak dengan komik, betul? Dan tidak perlu orang argumentasi, tidak perlu orang saling gontok-gontokan berapa ininya. Tetap uang itu lebih bernilai daripada komik. Ya, uang bisa beli sayur, bisa beli macam-macam, komik nggak bisa. Ya, saudara perlu menjual dulu untuk jadi uang, baru bisa jadi sesuatu yang berharga. Nah, sistem perdagangan dunia ini dia berdasarkan apa? Berdasarkan uang. Sistem perdagangan di dunia ini adalah berdasarkan uang. Nah, coba di sini saya kasih lihat ya, saudara. Ya, ini ayatnya, sorry. Ini adalah ayatnya. Uang itu di sini ya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, di Alkitab katakan bahwa Yesus sendiri katakan tidak ada seorang pun yang dapat mempercayakan apapun yang lebih besar kalau kita tidak setia di dalam hal yang paling kecil. Nah, di sini dikatakan apa? Mamon itu adalah hal yang paling kecil. Kalau kita tidak setia, tidak jujur dalam hal ini, bagaimana kita bisa dipercaya dalam hal yang besar, ya? Oke. Nah, pengaruh uang dalam kehidupan saya dan saudara mungkin ada berbeda-beda ya, tetapi tetap punya pengaruh. Nah, ini ada gambar uang. Saya suka di sini. Sudah bisa lihat? Saya sih nggak begitu suka gambar ini. Ya, betul. Karena satu, saya lebih senang yang gini. Nah, semua bilang, tapi baik yang begini maupun yang begini sama-sama di atas kertas. Ukurannya beda dikit, ya. Tapi nilainya beda banyak. Banyak. Yang satu cuma 14.000, yang satu 1,4 juta. Saudara mau pilih yang mana? Diam ya, nggak ada yang mau pilih di sini. Saya pilih yang 100 pasti, saudara pasti pengen pilih yang 100 ya. Nah, salah satu alasan kenapa gereja tidak memberikan pengaruh yang besar ya pada masyarakat umumnya karena apa? Karena kita belum bisa menerapkan Injil pada kehidupan sehari-hari. Ya. Injil pada kehidupan sehari-hari termasuk mengenai keuangan. Yesus selama dia ada di muka bumi ini dia mengajarkan jauh lebih banyak soal uang daripada soal doa maupun iman. Nggak percaya? Saudara buka aja dalam Alkitab. Lebih banyak dia bicara soal uang. Kenapa? Karena dia tahu kita perlu ini untuk mengelola ini. Ya. Mengenai perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, nanti sebentar kita akan lihat. Mengenai uang mina 1, 3, 5, betul? Ya, mengenai pajak, mengenai dirham yang hilang, semua banyak tentang uang. Kemarin saya waktu ngomong begini ada yang tanya, masa sih Yesus bicara uang juga ya? Wah, baru tahu ya ternyata ya. Ya kalau berarti saudara kemana selama ini gitu ya? Baca nggak Alkitabnya? Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menyadari Yesus lebih banyak membahas soal uang dibanding soal yang lain. Kenapa? Karena ini penting. Nah, selama hampir 3 tahun ini, 4 tahun ini dia, saya nggak pernah bahas ini dia. Sampai saya disadarin oleh para leader yang lain, ini perlu diomongin Pak Dolfi. Oke, ya saya setuju. Ya, jadi ini hari ini saya akan membicarakan hal ini, tapi ini adalah hal yang akan memerdekakan buat kita semua. Amin. Ya. Nah, banyak orang yang begitu dikuasai dengan cara-cara dunia ini untuk mengatasi masalahnya dan lupa tentang kekekalan. Nah, padahal Injil ini berbicara banyak tentang masalah dunia sehari-hari ini terutama masalah keuangan. Oke, sebentar ya. Nah, bicara soal pengelolaan keuangan, saudara,
cara pengelolaan keuangannya dunia dengan caranya Tuhan berbeda. Ya, anak saya bilang begini, "Pak, tolong ajarin saya tentang saham dong." Saya bilang, sebelum saya ajarin kamu saham, saya lebih baik ngajarin tentang prinsip keuangannya, cara yang alkitabiah, caranya Allah. Ini jauh lebih penting daripada kita belajar mengenai saham, 10 jurus menjadi kaya, 100 jurus untuk investasi dan lain sebagainya. Karena investasi dalam kerajaan Allah itu jauh lebih penting. Amin, ya. Ini kita perlu sepakat dulu sama-sama. Ya, jadi ajarkan buat anak-anak saudara atau saudara yang lain bahwa lebih penting adalah tentang sistem keuangannya Tuhan daripada sistem keuangan dunia. Karena sistem keuangan dunia dalam sekejap bisa kolaps. Amin, ya. Wall Street di Bursa Efek Indonesia, boom, seketika langsung hancur. Bitcoin dari, wah saya nyesel juga dulu gak beli Bitcoin. Bitcoin mungkin cuma dari 10.000 perak bisa tung terus dalam 10 tahun jadi 800 juta satu Bitcoin. Tapi kemudian dia turun nyemplung ke 200 juta. Waduh, begitu ada yang beli di 800 sekarang tinggal 200 juta. Ya, jadi sistem ekonomi dunia bisa hancur seketika. Bisa orang nangis bombay, bisa ada yang bunuh diri hanya gara-gara uang. Ya. Oke, jadi Tuhan sangat ingin kita belajar lebih baik sistem keuangannya Dia. Amin. Nah, pagi ini saya mau kasih tahu kepada saudara ya. Nah, bicara soal uang, ada banyak mungkin dari kita agak sedikit alergi. Aduh, hamba Tuhan kok bicara uang gitu loh. Nah, saya tidak menyangkal ada beberapa hamba Tuhan yang salah menggunakan mungkin mimbar dipakai untuk bicara soal uang untuk, saya nggak tahu, mungkin kepentingan berbeda dengan apa yang saya mau sampaikan pagi hari ini buat Bapak Ibu. Ya, nah, saya tidak mau katakan ini dia untuk mengkritik mereka, tetapi kadang-kadang saya juga lihat ternyata cara-cara mereka juga berhasil. Berhasil gitu loh, maksudnya berhasil ngumpulin uang, seperti itu. Nah, keuangan ini penting dan Anda akan kagum apabila membiarkan caranya Tuhan itu untuk masuk dalam keuanganmu. Kita akan terkagum-kagum, ya. Kalau Anda membiarkan Tuhan terlibat dalam keuanganmu, Anda akan merasa wow, luar biasa. Kenapa? Karena cara Anda memandang uang akan sangat mempengaruhi hidupmu. Cara kita memandang uang itu akan sangat mempengaruhi hidup kita. Ya. Cara memandang kayak apa? Bukan melihat ini $1, ini $100, oh memang beda. Ya bukan cara itu. Ya. Oke. Nanti saya akan kasih tahu sebentar ya. Ya, tujuan saya hari ini jadi untuk membantu Anda menemukan cara menyerahkan uang Anda kepada Tuhan dan melangkah menuju kemakmuran sejati di setiap bidang kehidupan saudara. Amin, ya. Jadi kita mau temukan sama-sama apa sih maksudnya uang ini buat saya nih Tuhan, ya. Oke, siapapun bisa pakai uang ya suka-suka mereka, tapi kita perlu tahu bahwa ada satu tujuan yang luar biasa melalui uang yang kita miliki ini. Ya. Oke. Nah, alih-alih sebenarnya didominasi oleh uang, sebenarnya Anda harusnya melihat bahwa uang itu adalah pelayan Anda. Alih-alih melihat uang itu yang menjadi tuan, Anda harus melihat bahwa uang itu harusnya jadi hamba. Ya. Kadang kita melihat uanglah jadi tuan. Kita mau bikin begini, mau bikin begitu, nggak bisa. Karena tuannya bilang nggak ada. Betul? Kita mau bikin pelayanan ini, tuannya, siapa tuannya? Uang. Nggak ada. Ya udah nggak jadi. Ya. Tapi uang harusnya jadi hamba. Amin. Boleh bilang hamba. Ya, jadi uangku, hambaku.
Uangku hambaku. Amin. Uang bukan Tuhan. Ya. Amin. Nah, terlalu banyak orang Kristen banyak yang menjadi budak uang. Nah, bukan cuma orang Kristen sih, orang luar sana juga banyak ya. Tapi kebanyakan orang-orang Kristen ya. Nah, orang-orang Kristen ini bekerja sedemikian keras, luar biasa, dan dengan cara satu tujuan untuk apa? Kumpulin uang sebanyak mungkin. Ya. Nah, namun di sini Tuhan punya cara yang lebih baik untuk hidup kita. Tuhan punya cara yang lebih baik untuk hidup saudara. Amin. Ya. Nah, hal yang pertama yang perlu saudara ketahui bahwa uang itu bukanlah milik kita. Ini yang perlu disadarin. Uang kita bukan milik kita. Enak aja Pak Dolfi. Ini kan uang punya gue. Dengar dulu, belum selesai. Ya. Uang saudara itu bukan milik saudara, tapi saudara adalah pengelola. Steward. Setuju? Ya. Saudara adalah pengelola. Ya. Kenapa saya bilang begini? Karena kalau saudara bilang, saya kan yang kerja keras. Saya yang pontang-panting cari uang gitu loh. Wah, saya mungkin double job. Saya kerja sampai malam, saya ada overtime, macam-macam lah. Ya, saya bisnis ini, itu dan itu, jual segala macam. Bahkan mungkin jual, ya saya nggak tahu ya, jual narkoba, jual macam-macam hanya untuk uang gitu loh. Ya. Dan saudara akan bilang bahwa ini punya saya. Sebenarnya saudara tahu, kehidupan saudara itu adalah sumbernya dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan adalah sumbernya, berarti termasuk hidup saudara, termasuk uang saudara adalah milik Dia, milik Tuhan. Jadi kita adalah hanya pengelola. Nah, Yesus mengajar tentang pengelola ini dalam banyak perumpamaan. Di dalam Lukas 16 ayat 1, Yesus berkata kepada murid, saudara bisa baca ya nanti ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Di dalam bahasa Inggris dikatakan steward. Bendahara itu adalah steward ya. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Nah, saudara pernah baca cerita ini dia? Ada yang pernah baca? Belum? Saudara harus baca deh ini dia. Bagus banget. Ini ayat cerita tentang ini dia ya. Jadi ada seorang kaya, dia namanya orang kaya punya bendahara. Bendahara ini ngapain kerjanya? Steward ini ngapain? Memanage, mengatur semua uang, mengatur semua properti dan semua hutang piutang dari tuannya. Nah, satu ketika dia kedapatan bahwa ini dia mengelolanya dengan tidak baik. Terus dia hambur-hamburin. Seperti itu. Pada saat dia hambur-hamburin seperti itu, tuannya ketahuin, terus tuan itu mau pecat dia. Nah, apa yang dilakukan oleh bendahara ini dia? Dia pintar. Ngapain? Dia bikin surat utang. Jadi ada orang yang utang, berapa utang kamu sama bos saya nih? 100, sekarang bikin 50. Terus, kamu berapa? Oh, saya 100 pikul gandum, bikin 80. Saya 100 buli-buli minyak, bikin 50. Kira-kira tambah marah gak sih tuannya? Dibikin begitu, ya. Tambah marah ya. Tapi apa yang terjadi? Justru Yesus memuji. Nah, ini aneh. Kok kenapa Yesus memuji gitu loh? Coba baca di dalam Lukas 16 ya. Mari kita buka sama-sama di Lukas 16. Ya. Oke, ayat 1, ayat ayat ke-8 ya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, Yesus katakan begini, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ini ayat yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Apa artinya nih di sini nih? Nah, ini sebenarnya di sini saya ingin menunjukkan ini adalah satu fungsi dan sikap menjadi seorang pengelola ya. Jadi pengelola itu adalah orang yang mengelola properti dan lain-lain. Nah, sebagai orang Kristen,
Kitalah yang mengelola. Amin. Ya. Bukan kita yang pemilik, tapi kita pengelola. Saudara perlu mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara. Semua yang baik Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Amin. Semua yang baik Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Jadi semua yang baik ini perlu saudara kelola. Perlu kita kelola. Ya, di ayat yang berikut ini di Yakobus 1:17, setiap pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari Tuhan. Ya. Jadi Allah adalah sumber dari segala yang Anda miliki. Jadi pertama-tama Tuhan memberi kita kehidupan, kemudian Dia memberikan kepada kita segala macam hikmat dan segala keahlian untuk kita bisa memperoleh kekayaan. Ya. Jadi bukan dirimu yang menyebabkan engkau menjadi kaya, tapi Tuhan yang menyebabkan kita menjadi kaya. Ya. Oke. Jadi kita perlu mengembangkan sekali lagi pola pikir bahwa uang yang kita terima itu bukan uang milik kita. Nah, adalah lebih gampang saudara kalau misalnya kita mengelola daripada begini, maksud saya begini. Lebih gampang buat saya nih mengelola punya orang lain daripada punya saya sendiri. Ya, lebih gampang saya atur orang lain punya daripada saya atur punya saya sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Nah, sama termasuk uang. Kalau saudara berpikir bahwa ini uang, itu akan susah ngaturnya kalau itu saudara berpikir bahwa ini milikmu sendiri. Ya. Begitu juga dalam hal, karena uang begitu kita kelola, nah kan biasanya ada yang harus kita bagi-bagi ya, betul ya? Ada yang untuk pemberian, ada yang untuk kita pakai, ada yang untuk macam-macam. Ya. Paling gampang kita mengelola kalau ini betul-betul kita anggap bukan milik kita. Ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Ya. Contoh gampang begini deh, Bapak Ibu deh. Saudara kan duduk di sini nih. Coba lihat orang kiri atau kanan. Ya. Terus bilang begini, boleh pinjem gak dompetnya? Ya, boleh pinjem gak? Ambil dompetnya, ya. Terus sekarang saya bilang, tolong kantong kolektor dijalankan. Tolong kantong kolektor dijalankan. Saudara nih ambil pakai dompet orang lain nih, ya. Tolong diisi kantong kolektornya. Berapa yang Anda mau isi? karena Anda pengelola, ya. Dan ini milik orang lain, ya, bukan milikmu sendiri. Apa yang akan terjadi? Anda akan seenaknya kan taruh. Coba itu milikmu sendiri. Think about it. Pikir deh. Ya. Kalau saya duduk di samping Cieni, saya ambil dompetnya Cieni. Waduh, buka lebar-lebar, bergepok-gepok. Saya bisa langsung ambil 5 gepok ya. Pok gitu loh. Tapi coba kalau itu uang kita sendiri. Mungkin yang satu tadi $1 tadi itu yang akan kita kasih ya. Jadi saudara tahu nggak? Ketika saudara merasa ini milikmu, susah. Ya, saudara akan merasa sulit untuk ngatur. Nah ini saya mau hari ini saudara dimerdekakan dengan pola pikir yang baru. Amin. Bahwa ini adalah Tuhan percayakan kepada saya dan saudara untuk mulai kelola. Ya. Jadi contoh ini yang tadi nih mungkin bisa sedikit menyadarkan saudara. Nah ada satu joke kemarin saya dengar di satu gereja ada seorang bapak waktu kantong kolektor dijalankan, bapak itu ambil uangnya 500.000 terus 5 lembar. Ada anak muda di sampingnya lihat, wah ini bapak kaya banget nih. 500.000 dia langsung taruh ceplok di dalam kantong kolektor. Anak muda ini bilang geleng-geleng kepala, luar biasa nih bapak. Terus bapak ini dengan enaknya bilang begini, nggak tahu tuh uang siapa yang jatuh tadi di sini, saya ambil aja taruh. Anak muda ini bilang, aduh uang saya yang jatuh.
dia ngelihat ini bapak generous banget kasih 500.000. Padahal duitnya dia sendiri. Nah ketika dia merasa bahwa itu duit dia sendiri. Aduh bapak itu uang saya. Ya saya nggak tahu uangnya jatuh saya masukin aja. Saya pikir ini Tuhan kasih untuk saya kasih persembahan. Jadi akan gampang sekali kita mengelola kalau itu bukan kita merasa bahwa milik kita. Ya, bukan milik kita. Kalau itu sesuatu saudara merasa ini milik saya sudah dengan keringat, cucuran keringat, air mata. Pak Dolfi nggak tahu sih bagaimana saya jualan cucur. Cucur, ada yang jualan cucur ya di sini ya. Ya, haleluya. Sekarang udah ganti profesi, jualan properti dia. Haleluya, amen. Puji Tuhan. Ya. Mungkin ada yang aduh capek banget saya. Kerja itu dari pagi sampai malam, hasilnya segini Pak. Terus saya disuruh untuk memberi, berat rasanya. Sangat berat. Nah bebaskan pikiranmu sekarang ini dia karena Allah kita adalah sumbernya. Amin. Allah kita sumbernya. Kalau dia katakan ini harus kamu bagi untuk ke sini, ikut aja. Dan dengan gampang kita akan berikan. Ya, saya tidak ngomong no, bukan untuk maksudnya ke TLW. Kalau saya mau bawa untuk ke TLW ya puji Tuhan, haleluya gitu ya. Tapi kalau ada Tuhan suruh Anda untuk menolong ministry yang lain atau menabur kemana, ya di sini ada yayasannya Bu Hana juga luar biasa tuh, banyak membantu orang-orang marginal, ya di pinggir jalan. Ada Bu Vero juga yang punya orang-orang jalanan juga pelayanan. Kalau saudara terbeban silahkan. Ya, ada Desi juga ya, subsidi anak-anak. Waduh, sekolahnya bertambah banyak murid-muridnya katanya. Saya bilang, wah dia luar biasa dong. Iya Ko Dolfi, tapi subsidi semua. Yang bayar berapa gitu loh, yang subsidi berapa gitu loh. Ya, berarti kita perlu bantu. Ya, oke. Nah jadi kembali ya, jadi orang-orang ini suka memisahkan antara dua hal ya di dunia ini dia. Mengenai hal-hal rohani, mengenai hal-hal yang surga dan neraka. Dan hal-hal yang pribadi mengenai uang dan harta pribadi. Oh ini terpisah Pak Dolfi, gak bisa disentuh. Ini hal rohani, hal saya masuk surga dan neraka. Di sini ini uang ini saya punya, jangan dikutak-atik. Ya. Akibatnya kenapa? Akibatnya banyak sekali orang-orang Kristen bergumul dengan masalah keuangan. Kenapa? Karena mereka mulai pisahkan. Ini uang saya, Tuhan sorry. Ini saya yang punya hak untuk mau ngapain uang ini dia. Tuhan no. Ya. Tapi kalau soal masalah masuk surga dan lain sebagainya, waduh Tuhan saya nomor 1. Ya. Banyak orang bilang, Tuhan ini hidupku. Semuanya milikmu. Dompetku enggak. Karena dompet isinya banyak atau isinya enggak tahu deh. Mungkin isinya cuma sedikit juga gitu loh. Ya. Saya tidak bicara ini untuk masalah kaya dan miskin ya. Tapi ini kita mau lihat, mau buka wawasan kita semua ya. Bahwa kita semua ini orang-orang kaya di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita semua orang-orang yang diberkati. I am blessed. Amin. I am blessed. Ya. Oke. Jadi Tuhan ini aku, semuanya milikmu. Semuanya milikku, semuanya milikmu. Amin. Semuanya milikmu Tuhan. Puji Tuhan. Jadi jangan dikacaukan antara hal-hal rohani dengan hal-hal yang jasmani. Sama ini dia ya. Oke. Ya. Nah tadi saya katakan akibatnya kenapa kalau kita berpikir seperti itu dia. Nanti banyak orang Kristen yang bergumul secara finansial. Nah Tuhan ingin menjadi sumber segala sesuatu dalam hidup Anda. Tuhan tidak bermaksud agar Anda memikul beban tanggung jawab keuangan dan Dia ingin mengangkat beban itu dari saudara. Amin. Ya. Tuhan ingin memikul termasuk beban keuanganmu
di dia di kayu salib. Amin. Dan itu dia sudah pikul 2000 tahun yang lalu. Sekarang siapa suruh saudara mau pikul? Saudara mau pikul? Ya silakan. Saudara akan bergumul sendiri. Ya. Sama juga dengan sakit penyakit. Ya. Sudah ditanggungkan ke dalam tubuhnya Yesus 2000 tahun yang lalu. Kenapa sekarang saudara masih mau juga menanggung sakit penyakit? Kenapa? Ya. Tanda orang yang gak percaya bahwa sakitnya sudah ditanggung oleh Yesus dengan kemana-mana ngomongin, saya masih sakit ini loh. Kalau saya kena dingin sedikit aja, saya langsung flu. Ya. Saya gak boleh tidur malam-malam. Langsung saya bisa puyeng. Saya gak boleh telat makan. Mah saya nanti kambuh. Kedengaran familiar? Ya. Kemana-mana dibawa sakit penyakit itu. Padahal 2000 tahun yang lalu sudah ditanggung oleh Yesus. Nah kalau sudah ditanggung, sekarang betul-betul ditanggung, udah kasih semua. Termasuk kebutuhan secara finansialmu sudah ditanggung oleh Yesus juga. Amin. Saya gak pernah stres, terus terang dalam hal finansial, keuangan. Di kita ada perusahaan dan kadang-kadang juga ketika mau bayar gaji karyawan dan lain sebagainya, karena ini karyawan outsourcing begitu banyak gitu loh. Kita harus siapin dananya lebih dulu. Ya. Kadang pikir bagaimana, tapi selalu ada. Ya karena dikelola dengan baik dan benar, selalu ada persediaan. Selalu ada. Ya. Saudara perlu minta hikmat kepada Tuhan, jangan sampai saudara memerlukan mujizat. Amin. Ya, di sini banyak anak-anak karis juga ya, tahu kan apa syarat untuk dapat mujizat? Yaitu ada krisis. Kalau ada krisis, ada mujizat. Puji Tuhan. Ada krisis keuangan, Tuhan tolong. Boom, Tuhan tolong. Puji Tuhan. Tapi kalau saudara hidup dari mujizat ke mujizat, artinya saudara hidup dari krisis ke krisis. Tuhan tolong, boom. Tuhan tolong juga, boom. Tuhan tolong. Tapi hidup kayak begitu capek. Betul enggak? Tidak baik. Dan itu bukan yang terbaik dari Tuhan. Mujizat itu bukan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Yang terbaik dari Tuhan adalah hidup dalam blessing. Dalam berkatnya. Amin. Begitu mau begini, ada. Begitu mau jalan-jalan, ada. Haleluya. Begitu mau beli mobil, ada. Haleluya. Mau beli rumah, puji Tuhan, ada. Gak ada amin di sini. Yang mau beli rumah mana? Amin. Haleluya, mau beli rumah, amin. Ya. Puji Tuhan. Harus cepat aminnya. Diambil sama sebelahnya, aminnya. Haleluya. Tadi kita sudah tes praktek ya. Coba ambil dompet orang sebelah ya. Ternyata berhasil. Oke. Nah, jadi perubahan pola pikir ini sederhana. Dari pemilik menjadi pengelola. Kitalah adalah pengelolanya. Nah kalau mengelola sesuatu itu lebih ringan. Lebih enak. Karena kita tahu ini punya Tuhan. Bukan punya saya. Ya puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Ya, Ulangan 8 ayat 18 berkata begini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kuasa, kekuatan untuk menjadi kaya. Supaya apa? Supaya perjanjiannya itu ditetapkan. Karena Tuhan punya perjanjian dengan siapa? Dengan Bapak Abraham, Bapak kita. Amin. Sudah tahu Abraham sangat-sangat diberkati. Nanti kita akan pelajarin sebentar ya tentang Bapak Abraham ini dia. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara sekarang ini adalah kita ini adalah dari posisi pemilik kepada posisi pengelola. Ya, termasuk uang. Ini hal paling krusial. Oke. Nah, mulailah ambil satu langkah untuk mengubah pola pikirmu sekarang ya. Uang Anda bukan milik Anda, tetapi uang kita itu hanyalah kita diberikan kuasa untuk mengelolanya. Boleh katakan saya adalah pengelola. I am a steward.
Steward itu pengelola, ya. Kalau saudara mulai berpikir, aduh berat nih, berat. Hari demi hari coba. Berubah pikiranmu, pola pikirmu bahwa kita ini adalah pengelola. Ya, dan mengelola miliknya Tuhan. Oke ya. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita, Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita kekuatan, kuasa, dan kita ada di zaman yang paling, kalau saya boleh bilang sekarang ini adalah zaman yang paling sangat harusnya anak-anak Tuhan sangat-sangat diberkati. Amin. Kita ada di negara yang begitu luar biasa, begitu makmur, begitu kaya, dan kita hidup di zaman yang apa ini dia? Di zaman yang terkaya, di zaman yang sangat berkelimpahan. Amin. Terus ada yang bilang, tapi Pak Dolfi, COVID. Hah? Apa itu ya? Binatang apa itu? Ya. Saudara tahu harusnya kita anak-anak Tuhan harusnya lebih diberkati. Pada saat zaman sekarang ini pun harusnya ada opportunity. Kemarin saya baru dengar ada Edgar, teman Edgar itu, papa mamanya ya khususnya, karena Edgar ini berteman baik dengan satu temannya, dan dia mamanya suka sama Edgar. Terus mamanya bilang begini, nanti tante mau bikinin perusahaan buat anaknya dan buat Edgar untuk kelola satu perusahaan online. Wah, kita happy juga dengar begitu. Tapi kemudian papanya bilang, enggak dulu. Nanti mereka nggak mau belajar lagi karena sudah kenal duit katanya. Kedua orang tua temannya ini dia, tadinya nggak tahu bisnis apa, tapi ketika kena COVID begini bisnisnya tutup. Begitu bisnisnya tutup, mereka langsung minta hikmat berubah. Mereka jualan masker secara online. Maskernya itu booming luar biasa. Kebayang nggak? Dari masker bisa beli Alphard. Haleluya. Jadi di setiap krisis ada opportunity. Amin. Di setiap krisis pasti ada opportunity sebenarnya. Hanya cuman bagaimana anak Tuhan, apakah kita ikut hanyut dengan dunia, atau kita pakai sistem ekonominya Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa ini kita hidup dalam sistem ekonomi Tuhan, kita tidak perlu takut. Saudara, saya tidak perlu takut. Ya, ini adalah sistem ekonominya Tuhan yang sekarang kita jalanin. Saya bilang, wow luar biasa, jualan masker. Ya mamanya bilang iya, jadi mau dibukakan satu cabang lagi buat Edgar dan anaknya gitu loh. Biar mereka yang berdua yang keluar. Mereka udah exciting. Papanya bilang tunggu dulu. Nanti mereka udah gak mau sekolah katanya. Mikirnya duit melulu nanti. Ya. Jadi di setiap krisis pasti ada opportunity ya. Nah Tuhan sudah memberkati saya, Tuhan sudah memberkati saudara. Amin. Ya. Dan Tuhan telah memberikan semua sumber daya yang perlu untuk kita bisa kelolanya ya, untuk kita mengelolanya. Jadi saya seorang pengelola ya. At the end sebenarnya kita mau bawa pulang apa sih? Betul nggak? Ya. Kalau sampai suatu saat nanti kita balik ke rumah Bapa, kita meninggalkan apa? Legacy. Amin. Yang kita tinggalkan adalah legacy. Warisan. Ya. Dan warisan itu yang paling gampang bukan uang. Karena warisan kalau uang itu langsung akan habis. Kalau tidak bisa dikelola lagi. Ya. Ketika warisannya nama, baik, waduh itu luar biasa. Ya. Papa saya ingat bukan seorang yang begitu kaya raya sedemikian rupa, tapi dia seorang yang luar biasa. Dia setiap kali ada kedukaan, selalu dia orang pertama. Kalau di kampung dulu kan bikin ininya apa? Bikin tendanya, siapin kursi apa semua, dia paling pertama datang. Jadi nggak peduli mau Kristen, mau Muslim, mau Buddha, mau Hindu, mau segala macam, dia orang paling pertama datang. Dia orang paling pertama ngelihat kalau ada orang mati dan kerahkan orang-orang untuk bantu. Saudara tahu pada saat waktu dia meninggal, waduh, itu kan dikubur di atas gunung ya. Itu lumayan dari
dataran itu dia terus sampai ke arah gunung itu dia kurang lebih sekitar ya mungkin 20-25 menit lah ya kalau naik mobil begitu. Ya, itu mobil berjejer dari atas gunung sampai ke bawah nganterin dia. Karena semua orang yang pernah dia tolong, dia bantu, itu ikut gitu loh. Pada saat, saya bilang wah luar biasa. Dia meninggalkan satu legacy, satu nama baik. Ya, jadi pada akhirnya bukan uang saudara yang akan orang ingat, tetapi apa yang sudah engkau lakukan, perbuat. Amin. Bukan uang yang akan orang ingat, tapi apa yang sudah saudara lakukan. Amin. Oke, nah di dalam Alkitab ada dua binatang yang punya nama sangat mengerikan. Namanya cetar membahana. Saya exaggerated sedikit deh, saya perbesar sedikit. Apa namanya? Saudara bisa tebak? Ada dua binatang yang sangat mengerikan namanya. Ini, binatang ini. Iya, itu lintah ya. Oke. Di dalam Amsal 30 ayat 15 ya. Katakan begini, si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Saya nggak tahu ya kenapa disebut anak perempuan di sini. Namanya apa? Mengerikan nggak? Untukku, dan satu lagi namanya apa? Untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang dan ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Ya. Ini ilustrasi yang sangat bagus ya. Karena lintah itu apa? Binatang pengisap darah. Pengisap kehidupan. Lintah itu mengisap dan mengisap. Dia meminta dan meminta, menerima aja, tidak pernah memberi. Tidak ada satupun yang baik dari lintah ini dia. Ada yang bilang ke saya, Pak Dolfi ada loh orang terapi pakai lintah, coba aja. Saudara jangan berani-berani coba-coba ya terapi pakai lintah gitu loh ya. Karena lintah itu binatang namanya agononia atau apa namanya, yang tidak punya pencernaan di dalam tubuhnya. Kalau kita kan punya liver ya yang punya pencernaan. Jadi di situ ada asam yang bisa membunuh kuman-kuman. Lintah ini nggak punya. Jadi segala kuman-kuman yang dia serap ya, dia akan transfer ke orang lain. Bisa ke transfer. Nah kalau sampai itu lintahnya pecah, itu darahnya itu bisa penuh dengan kuman-kuman. Jadi jangan sama sekali saudara percaya dengan hal kayak gitu ya. Percaya aja hanya darah Yesus yang menyembuhkan. Amin. Ya, tidak perlu dengan lintah-lintah macam-macam. Ya. Oke. Jadi dia hanya mengisap dan mengisap kehidupan, tidak ada hal positif yang mereka lakukan, semuanya adalah tentang apa? Tentang mereka. Berikan padaku, berikan padaku. Ini orang yang paling memikirkan diri sendiri. Ini Amsal Agur ya. Salah satu penulis Amsal yang luar biasa ya. The Message, kitab The Message menerjemahkan seperti ini saya bacakan ya. Si lintah mempunyai 2 anak kembar perempuan. Aduh, satu aja udah repot begini apalagi kembar 2 nih ya. Namanya berikan padaku, berikan padaku. Give me, give me. Ya. 3 hal yang tidak pernah puas, tidak ada 4 yang tidak pernah berkata itu cukup, terima kasih. Jadi 4 hal itu yang lain itu dibahas di ayat 16 ya. Nah itu semuanya adalah tentang diri mereka sendiri. Ya. Aku. Miliku. Ya. Kalau uang nih sudah masuk, ini milikku. Ini punyaku. Diam sekali di sini. Pernah alami begini saudara? Dulu saya alamin seperti itu. Ini kan uangku. Aku yang kerja. Aku yang potong panting. Aku yang keluar keringat pikiranku. Haleluya. Jadi
Dua binatang yang paling mengerikan saudara namanya untukku, untukku. Ini nama yang paling mengerikan. Saudara pikirkan masing-masing deh ya. Semoga ini bukan dicap kepada Anda. Ya. Untukku dan untukku. Nah, kita buka di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ya, ini tentang Abraham ya. Lukas 12, saya tidak taruh di situ ya. Lukas 12 ayat 1 sampai 3 ini bicara tentang Abraham, bagaimana Tuhan memberkatinya. Coba kita buka sama-sama Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah saudara, Abraham ini adalah seorang yang sangat-sangat diberkati. Amin. Ya, kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang sangat diberkati. Bukan karena usaha dia. Bukan karena Abraham baik. Bukan karena dia enggak. Tapi karena Tuhan memang mau memberkati dia. Saya bertanya-tanya kemarin, saya tanya istri saya, nih kenapa ya Abraham itu orang yang sangat diberkati? Terus dia bilang begini, kenapa? Karena dia punya Tuhan yang suka memberkati. Abraham itu punya Tuhan yang sifatnya adalah memberi, memberkati. Saudara punya Tuhan yang sama dengan Abraham. Amin. Kita punya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang memberkati, Tuhan yang suka memberi. Jadi Abraham walaupun apapun yang dia lakukan, tetap dia adalah orang yang diberkati karena dia punya Tuhan, dia punya perjanjian dengan Tuhan yang luar biasa dan hidupnya diberkati. Amin. Nah saudara tahu waktu dia pergi, waktu itu ada musim kelaparan di tanah Kanaan ya. Saudara mungkin pernah baca ceritanya. Waktu itu Sarah kurang lebih berumur sekitar 60. Udah nenek-nenek boleh dibilang ya, 60. Ya mungkin sekarang ini kalau ibu-ibu di sini 60 masih keren-keren lah. Ya. Ibu Ribka masih luar biasa keren. Ya. Oh belum 60 ya? Wah, saya bisa sama Pak Sugi sebentar langsung ditarik nih. Ya, belum, oke. Ya. Oh Bu Jane. Oh, dilarang ngomong umur katanya di depan wanita. Ya, tapi waktu itu Sarah ya, sedemikian cantiknya ya. Karena apa? Karena dia memiliki suami Abraham yang diberkati. Amin. Jadi bapak-bapak, puji Tuhan, Anda punya istri juga akan diberkati. Kenapa? Karena Anda diberkati. Ya, istrimu akan cantik sekali, luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Nah, waktu itu dia pergi, tahu nggak saudara? Mereka pergi ke Mesir, sampai-sampai Firaun jatuh cinta sama si Sarah. Terus apa yang Bapak Abraham lakukan? Kurang asem nih Bapak Abraham nih. Apa yang dibikin? Kasih. Ke siapa? Ke Firaun. Oh dia adekku. Adekku. Ini aja gak apa-apa. Wah. Kalau hari ini terjadi kayak begitu sama Pak Iwan sama Bu Heni. Bisa perang dunia keempat kali. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kemudian kutuk yang masuk ke dalam rumah Firaun. Abraham tetap diberkati. Firaun bilang ada apa ini dia? Firaun gak tahu apa-apa. Kemudian Firaun akhirnya tahu bahwa dia adalah istri dari Abraham. Firaun bilang kurang asem kamu Abraham. Ya udah pergi sana nih, ambil semua emas, perak semua, ternak semua. Abraham jauh lebih diberkati, jauh lebih kaya lagi. Aduh, luar biasa. Sudah tahu apa yang terjadi? Enggak sampai 30 tahun kemudian, dia pergi lagi. Diulang lagi hal yang sama. Waduh. Aduh, ini Bapak Abraham 2 kali dia bikin kesalahan begini. Tapi dia tetap diberkati.
Ya jangan. Saya nggak mau ngajarkan bapak-bapak untuk seperti Abraham ya. Dalam hal iman kita boleh belajar kepada Abraham. Dalam hal menjual istri, no. Jangan sama sekali ya. Saya akan dikatakan pendeta sesat di sini nih. Ya. Tapi apa yang saya mau sampaikan di sini? God never stop causing Abraham to prosper. Tuhan tidak pernah berhenti untuk membuat Abraham menjadi makmur. Tuhan juga tidak akan pernah berhenti membuat Anda dan saya menjadi makmur. Amin. Tuhan tidak pernah berhenti membuat Abraham menjadi makmur. Tuhan tidak pernah berhenti membuat saya dan saudara menjadi makmur. Amin. Menjadi kaya. Tetapi ingat, itu adalah saudara perlu mengelola. Ya. Oke. Dalam ya ini God never stop causing Abraham to prosper. God never stop causing you and I to prosper. Ini bagus banget. Saya mau update nanti sebentar di Facebook saya. Haleluya. Saudara boleh ambil. Tapi tulis ya, ini dari Pak Dolphin nih. God never stop causing you and I and Bapak Abraham to prosper. Amin. Abraham diberkati sedemikian rupa loh Bapak Ibu. Diberkati. Dia hari demi hari semakin kaya, bertambah kaya. Ya bukan karena dia. Tapi karena dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang suka memberkati. Saudara dan saya punya Tuhan yang suka memberkati. Amin. Ya. Oke. Nah selanjutnya di ayat yang ke-19 ayat 17. Ini adalah cerita tentang penata layanan. Tentang steward. Tentang pengelola. Nah bagaimana cara kita mengelola? Tentu saja mengelola dengan bertanggung jawab, dengan benar, dengan baik. Nah di sini ada cerita tentang seorang bangsawan, seorang raja, dia pergi, tapi sebelum pergi dia bagikan mina, uang ya, bukan orang. Ya saya nggak tahu di sini ada namanya mina, minta maaf. Tapi ini adalah uang. Ya dia kasih 10 mina untuk 10 orang. Masing-masing 1 mina, satu-satu. Ya jadi ya mina itu kurang lebih berkisar kurang lebih 1 bulan gaji lah. Ya dia kasih gitu. Untuk dia katakan apa? Di dalam bahasa Inggris bagus banget. Saya tidak buka ya ayatnya ya. Tapi bahasa Inggris bilang begini. Occupy till I come. Occupy, kuasai sampai aku datang. Artinya dia memberikan uang kepada hambanya ini dia. Ini aku kuasakan kepadamu. Ya, aku percayakan kepada engkau. Aku mau pergi. Aku percayakan kepada engkau sampai nanti aku akan balik. Aku akan minta pertanggungjawaban. Seperti itu kata Yesus. Ya, jadi banyak sekali ya Yesus ngajar tentang keuangan di sini. Nah apa yang terjadi? Dari 10 orang ini dia ada 1 bilang begini. Begitu tuannya ini balik, 1 ini bilang begini, Tuan, mina yang 1 yang kamu berikan kepada saya, sekarang sudah jadi 10. Wah tuannya senang. Tuannya bilang apa? Dia katakan ini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dalam 1 mina, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Luar biasa. Orang kedua sama. Tuhan ini 1 mina jadi 5, gak apa-apa. Dia kelola dengan baik. Saudara ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan di dalam kerajaan Allah harusnya ada pertumbuhan. Amin. Di dalam kerajaan Allah harusnya juga ada pelipat gandaan. Nah, sistem ekonominya Tuhan selalu Tuhan suka kita berlipat-lipat kali ganda. Amin. Ya, multiplikasi. Bukan stuck, bukan stop di situ. Hamba yang 1 yang terakhir, dia bilang Tuhan, nih 1. Saya nggak ngapa-ngapain. Ini saya simpen. Saya kubur. Gak diapa-apain. Nah Tuhan ini marah besar. Marah sekali. Bahkan yang 1 itu pun diambil dikasih ke yang punya 10 ini. Luar biasa. Nah ini bukan berbicara tentang, waduh bagaimana ya Pak Robi nanti saya, wah
saya udah bersalah nih, saya nggak kelola dengan baik. Bukan. Saya cuma mau kasih tahu kepada saudara bahwa berbicara tentang soal Mina ini bicara juga tentang soal talenta saudara, tentang ya bisa dibilang juga tentang uang saudara dan lain sebagainya. Itu perlu ada pertumbuhan. Dalam setiap area kehidupan saudara perlu satu pertumbuhan. Amin. Ya. Nah ini nih ujung-ujungnya nih. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Pertumbuhan yang saudara terima itu, saudara bisa kelola dengan baik. Amin. Ya, saudara perlu kelola. Nah, saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu sekarang. Di sini di TLW ini adalah rumah kita semua. Amin. Kita perlu kelola bersama-sama. Diam sekali nih. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya senang sekali. Saya mengucap syukur, saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memperlengkapi kita dengan hal-hal yang luar biasa. Ya. Saya pinjem kata-kata dari sahabat saya, dari salah satu orang leader di sini, berkata begini, ini semua gratis, tapi tidak gratis. Bapak Ibu, apa artinya? Semua ini pakai uang, bayar. Ya, tapi saudara sekarang ini bisa menikmatinya gratis. Amin. Puji Tuhan kita diberkati dengan tempat yang demikian nyaman, ya ber-AC, gratis. Enggak, ada yang bayar. Puji Tuhan. Ya, dengan makanan yang waduh berlimpah. Fellowship TLW terkenal dengan fellowshipnya. Haleluya. Haleluya, amin. Saudara senang, saudara kalau datang ke belakang terus gak ada makanan, ya gak ada apa-apa. Lapar nih. Bu Ripka mana? Puji Tuhan ada orang-orang seperti Bu Ripka, ada orang seperti Cieni, dan ada banyak ibu-ibu di sini yang luar biasa. Yang selain kita dikenyangkan secara rohani, kita dikenyangkan secara jasmani. Ini yang saya lihat 10 tahun lalu. Cara beribadah seperti jemaat mula-mula. Saling ngobrol, saling bagikan sharing firman Tuhan, saling juga membagikan makanan. Amin. Haleluya. Jadi kita tidak bisa terpisahkan dari yang jemaat mula-mula. Kalau COVID mau bikin kayak begini, sorry COVID kesana aja. Ya. Puji Tuhan, kita di sini berkumpul saling menguatkan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ini yang saya lihat dulu. Saya bilang, Bapak kalau saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, terus hamba Tuhan seperti yang sana-sana, sorry bukan saya mau inin, tapi saya bilang saya gak mau. Saya mau something yang Tuhan taruh, apa Tuhan? Ya seperti jemaat mula-mula. Kita berkumpul, kita fellowship, saudara mau fellowship mau sampai jam berapa di sini terserah. Sampai dimatiin. Karena semua pakai uang juga. Amin. Ya. Nah, semua ada alat-alat seperti ini, dia ada orang-orang yang menolong. Ya. Ada tim juga di belakang. Ya, saya bersyukur ya kemarin saya diingatkan ada yang teman saya bilang tim multimedia dan sound system itu dia paling sangat gak dilihat. Tapi begitu lagunya telat dikit, semua langsung memandang ke belakang dengan muka berbagai macam rupa katanya ya. Ya, haleluya. Puji Tuhan mereka sangat diberkati ya. Haleluya, excellent. Puji Tuhan. Thank you. Thank you ya. Jadi luar biasa. Jadi semua ini dia gak gratis, pakai uang. Tapi gratis. Haleluya ya. Nah saya cuma mau mengajak saudara, karena saudara sudah mendengar kebenaran ini, dia sebagai pengelola kita mau kelola ini dengan baik. Amin. Ya, ini adalah tempat yang Tuhan percayakan karena kasih karunia Tuhan. Mari pemain musik, mari ke depan. Ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah berikan kita fasilitas yang baik ya. Dalam beberapa waktu ke depan saya dan istri sudah berkomitmen sebenarnya ada hasil dari perusahaan akan kita salurkan juga ke sini ya, ke TLW ini. Tapi Tuhan mengingatkan kepada saya tidak fair.
Gak fair kalau tidak memberi kesempatan kepada orang-orang lain untuk juga diberkati. Saudara mau diberkati? Ya. Kalau bagi saudara yang mau ambil bagian, saudara bisa menjadi partner TLW. Saya dengan senang hati dari tim leaders di sini, kita sangat bersyukur, terima kasih. Karena ini nanti kita sudah hitung kurang lebih di bulan Desember nanti kita akan mulai perpanjang untuk kontrak sewa di sini. Kita diberi harga yang sangat spesial di tempat ini. Puji Tuhan, kita mendapatkan perkenanan juga. Ya, salah satu teman kita di Karis yang punya gedung ini. Jadi kita diberi harga yang spesial juga. Tapi itu tetap kita harus bayar. Jadi kita perlu tetap kelola. Nah, uang yang saudara punya adalah saudara bisa kelola. Terserah, Tuhan mau taruh dalam hati saudara, Tuhan mau suruh untuk memberi di sini, silahkan. Tuhan suruh memberi untuk di pelayanan di beberapa rekan yang ada di sini, silahkan, gak apa-apa. Ya, semua Tuhan pasti berkatin. Amin. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita sangat diberkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub ya. Berkat Abraham, Tuhan tidak pernah stop berhenti untuk memberkati Abraham. Dia tidak juga pernah berhenti akan memberkati kita. Semua yang kita perlukan semua yang kita butuhkan. Karena dia adalah Allah sumber kita. Ya. Allahku yang akan memenuhi segala keperluanku. Segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.